Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Syalam dengan NIM 201804302111. Saya berasal dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, untuk tidak mempanjang waktu, langsung saja saya sampaikan materi yang pertama, yaitu profil Bank Indonesia. Profil Bank Indonesia. Status dan kedudukan lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas dengan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya yaitu adalah 3 pilar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu integrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar yang berisi 3 pilar. Sejarah Bank Indonesia dan transformasi Bank Indonesia. Pada tahun 1600, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara yang misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uang sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing. Pada tahun 1602, maskapai dagang. Pembentukan maskapai dagang atau yang kita sebut VOC. Yang ketiga pada tahun 1746. Pada tahun 1746, bank pertama kali di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Venkoren. Yang bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman jaminan emas, perak, perhiasan dan barang berharga lainnya. Selanjutnya pada tahun 1828, pendirian The Javase Bank. The Javase Bank yang merupakan cikal bakal BI, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada The Javase Bank untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Selanjutnya pada tahun 1830, eksploitasi ekonomi kolonial Belanda untuk mengisi kas negara yang terkuras karena perang. Belanda memberikan tanam paksa di Hindia Belanda. Penyimpanan eksperimentasi sistem tanam paksa dituangkan dalam novel Max Havelaar yang mengundang polemik kalangan masyarakat politikus di negeri Belanda. The Javase Bank digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Pada tahun 1870, liberasi ekonomi Hindia Belanda. Pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria yang diperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Selanjutnya pada tahun 1945, dua wilayah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia kembali pasca proklamasi Belanda berusaha menguasai kembali dengan mendatangkan NICA. Pada masa ini NICA mendirikan kembali DJB
untuk mencetak dan mengedarkan uang nica. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1949, Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar atau yang disebut dengan KMB. Dengan salah satu butir kesepakatan penting dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kedaulatan RIS berada di bawah kerajaan Belanda. Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selanjutnya pada tahun 1953 berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951 munculnya desakan kuat untuk mendirikan Bank Sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan memutus untuk membentuk Panitia Nasionalisme DJB. Proses nasionalisme dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besar mencapai 97%. Selanjutnya pada tahun 1988 deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan dengan memudahkan perizinan dalam pendirian bank. Selanjutnya pada tahun 1997, krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi pada Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate atau nilai tukar penutupan bank-bank bermasalah dengan regulasi bank-bank yang tidak sehat. Pada tahun 1999, UU nomor 2 tahun 2003 tahun 1900 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya UU 1923 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Selanjutnya pada tahun 2004. Pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan UU nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, pengaturan tugas dan wewenang yang penetapan fungsi pengawasan BI. Pada tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai leader of last resort. DPR mengesahkan UU nomor 6 tahun 2009 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Dan terakhir pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah kepada OJK. DPR mengesahkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Terima kasih, hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini bagi teman-teman yang berminat untuk gabung ke UMY, silahkan hubungi WA yang telah tercantum di slide ini dan Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.